Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evan tadi dengan nomor MM22081070-162. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah basis data. Langsung saja ke soalnya. Nah, di sini kita sudah memiliki ERD pemesanan makanan di restoran. Yang pertama hal yang harus kita lakukan adalah mengasumsi kardinalitasnya. Di sini terdapat 4 entitas, yaitu harga, menu, pelanggan, karyawan, dan bagian. Untuk entitas harga dan menu memiliki kardinalitas 1 ke 1, karena satu menu hanya dapat memiliki satu harga dan satu harga dimiliki oleh satu menu. Untuk pelanggan dan menu memiliki entitas many to many, karena satu menu dapat dipesan oleh banyak pelanggan dan pelanggan dapat memesan banyak menu. Untuk pelanggan dan karyawan juga memiliki entitas many to many, karena pelanggan dapat dilayani oleh banyak karyawan dan karyawan dapat melayani banyak pelanggan. Nah, untuk karyawan dan bagian itu many to satu, karena satu karyawan hanya boleh bertugas di satu bagian dan satu bagian dapat memiliki banyak karyawan. Selanjutnya, untuk transformasi ERD menjadi tabel. Yang pertama yaitu tabel bagian berisi field bagian dan nama bagian, tabel menu berisi kode menu, nama menu, dan harga. Nah, di sini entitas harga sudah tidak kita gunakan karena langsung saja kita gunakan harga di dalam field menu sebagai atribut. Ini untuk melakukan efisiensi dan mengurangi redundansi pada data. Nah, untuk tabel pelanggan, berisi ID pelanggan, nama pelanggan, alamat, nomor HP, dan pekerjaan. Begitu juga tabel karyawan berisi ID karyawan, nama, nomor HP, agama, alamat, dan tanggal lahir. Nah, dua tabel ini karena beberapa tadi memiliki kardinalitas many to many, jadi kita harus membuat tabel baru yang akan mencakup dua primary key dari tabel yang berelasi. Nah, pertama itu tabel layanan akan mencatat layanan yang dilakukan oleh karyawan kepada pelanggan. Di dalamnya berisi field ID pelanggan dan ID karyawan. Dan yang kedua, tabel pesanan. Di sini untuk mencatat pesanan-pesanan. Berisi ID pelanggan dan kode menu. Nah, untuk yang terakhir ini, walaupun karyawan dan bagian memiliki kardinalitas 1 ke N, tapi tetap kita buat tabel baru untuk mempermudah pengaturan data dan efektif. Tabelnya berisi ID bagian dan ID karyawan. Nah, untuk proses pembuatan tabel dengan SQL, seperti biasa, yang pertama kita buat adalah tabel bagian. Nah, di sini berisi dua field. Yang pertama, ID bagian dengan tipe data integer dan nama bagian maksud saya, dengan tipe data varchar. Nah, di sini ID bagian menjadi primary key dan nama bagian karena itu tidak boleh sama menjadi unique. Dan itu semua not null karena tidak boleh kosong. Nah, untuk tabel menu begitu juga, berisi fieldnya itu KD menu dengan tipe integer, nama menu dengan varchar, harga desimal untuk mempermudah perhitungan. Nah, dan di sini kode menu menjadi primary key, nama menu unik karena tidak boleh sama antara satu dan lainnya. Dan begitu juga dengan not null, berarti dia tidak boleh kosong. Dan untuk tabel pelanggan, di sini ada 5 field, yaitu ID pelanggan dengan tipe data integer, nama pelanggan dengan tipe data varchar, alamat dengan tipe data varchar, pekerjaan dengan tipe data varchar, dan nomor HP dengan tipe data varchar. Nah, untuk di sini ID pelanggan menjadi primary key dan nomor HP unik karena nomor HP tidak boleh sama antara satu dan lainnya. Untuk not null, di sini ID, nama, dan nomor HP saja yang harus diisi, sedangkan yang lain itu opsional. Untuk tabel karyawan, di sini memiliki 6 field, yaitu ID karyawan dengan tipe data integer, nama dengan tipe data varchar, nomor HP dengan tipe data varchar. Nah, agama di sini memiliki tipe data enum, yaitu
karena sudah memiliki ketentuan-ketentuan, yaitu hanya pilihan 6 yaitu Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Untuk alamat seperti peta varchar dan tanggal lahir date. Di sini ID karyawan menjadi pemiliki. Dan seperti biasa di sini harus diisi semua, berarti tidak boleh kosong atau not null. Dan untuk tabel bagian di sini berisi dua foreign key dari tabel lainnya, yaitu ID karyawan dan ID bagian, yang dua-duanya juga menjadi primary key di dalam tabel ini. Nah, di sini kita ID karyawan referensinya daripada tabel karyawan, dan ID bagian memiliki referensi daripada ID bagian. Keduanya memiliki tipe data integer dan juga harus berisi, artinya tidak boleh not null juga. Nah, begitu juga dengan tabel pesanan berisi dua field, yaitu ID pelanggan dan kode menu yang juga merupakan primary key daripada tabel lainnya yang ditarik sini sehingga menjadi foreign key. Nah, di sini ID pelanggan referensinya dari tabel pelanggan, dan kode menu referensinya dari menu. Keduanya ini bertipe data sama, yaitu integer, dan juga harus terisi, yang artinya not null, tidak boleh kosong. Nah, untuk tabel layanan begitu juga memiliki dua field, yaitu ID pelanggan dan ID karyawan dengan tipe data integer dan harus berisi keduanya. Untuk ID pelanggan, dia memiliki referensi dari pelanggan, dan ID karyawan memiliki referensinya dari tabel karyawan. Nah, segitu penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.